Halo semua, saya Ipang. Kali ini saya akan menceritakan sebuah aksi perampokan terbesar dalam sejarah Amerika. Aksi perampokan yang dilakukan dengan sangat cepat, rapi, dan jenius, dengan target yang sangat besar, yaitu sebuah perusahaan jasa keamanan Denver, yang tentunya sistem keamanan di sana sangat mustahil untuk ditembus. Anda penasaran? Langsung saja kita mulai. Perampokan lapis baja Denver. California, Amerika adalah kota yang sangat maju, dan tentu saja perputaran uang di kota itu sangat tinggi. Oleh karena itu, kota ini membutuhkan sebuah jasa pengiriman uang, dan mereka biasa menggunakan Denver, yaitu sebuah perusahaan mobil lapis baja. Karena tugas Denver tersebut, perusahaan ini memiliki sistem keamanan yang ekstra, mulai dari CCTV, alarm, penjaga bersenjata, dan brankas super yang hampir mustahil dihancurkan ataupun ditembus, karena di brankas ini adalah tempat penyimpanan uang yang akan mereka antar. Kita beralih ke Ellen Page yang bekerja untuk Denver. Dia menjabat sebagai inspektur keselamatan regional di sana. Ellen Page sendiri sangat humoris, jenius, pandai bela diri, dan pintar menggunakan senjata. Di luar kesibukannya di Denver, Ellen Page bekerja sebagai tukang pukul di klub malam yang lokasinya tak jauh dari Denver. Di klub malam itu juga, beberapa sahabat karib Ellen Page bekerja. Ellen Page sangat dekat dengan sahabatnya. Mereka tumbuh bersama dan memiliki chemistry yang sangat baik. Ellen Page pun mengajarkan aturan emas pada sahabatnya, yaitu jika salah satu dari mereka mendapat masalah yang besar, mereka tidak akan melibatkan yang lain. Suatu saat, Ellen Page memiliki ide yang sangat gila, di mana dia ingin merampok uang di Denver. Ellen Page pun memanggil para sahabatnya dan membuat rancangan rencana aksi perampokan yang dia sendiri tidak tahu kapan rencana itu akan dilakukan. Di pertemuan ini, Ellen Page telah menyiapkan dana perusahaan Denver, memberitahu area yang terlihat CCTV, dan keadaan detail tentang Denver. Ellen Page juga memberikan foto para karyawan Denver dan foto detail tentang gedung Denver. Tidak lupa, Ellen Page juga memiliki kunci Denver. Jeniusnya Ellen Page, dia mendapatkan semua itu tanpa kecurigaan sedikit pun dari pihak Denver. Hal ini dikarenakan Ellen Page adalah inspektur keselamatan regional di Denver. Jangan lupa, Ellen Page dan para sahabatnya bekerja dan bertempat tinggal di daerah sekitar Denver. Jadi mereka sangat mengetahui medan, termasuk jalur kabur yang efektif saat menjalankan aksinya. Suatu Jumat pagi, tanggal 12 September 97, Ellen Page mendapat telepon dari atasannya di Denver yang mengabarkan jika Ellen Page telah dipecat, dan atasannya meminta Ellen Page agar segera menyerahkan kunci kantor Denver yang Ellen Page bawa. Ellen Page sendiri dipecat karena beberapa hari sebelumnya dia membuat lelucon, di mana dia melepas tutup lampu belakang mobil Denver yang biasa dipakai rekannya, lalu melaporkan rekannya ke atasan karena telah melanggar keselamatan kerja. Waduh, ini sih larinya lebih ke fitnah ya. Karena kesal dengan pemecatannya, Ellen Page pun segera menghubungi sahabatnya dan membahas melakukan aksi mereka hari ini atau tidak sama sekali. Malamnya, mereka berkumpul dan membuat sebuah pesta sebagai alibi mereka. Beberapa persiapan pun telah mereka lakukan, seperti menyewa truk U-Haul, menyiapkan topeng, baju hitam, senjata, kunci masuk Denver. Tidak lupa mereka mengganti nama mereka menjadi 01, 02, dan seterusnya. Waktu yang ditentukan Ellen Page pun telah tiba, dan saatnya mereka melakukan aksinya dengan target uang di dalam brankas Denver yang sangat mustahil untuk ditembus. Aksi itu dimulai dari memasuki lokasi Denver dengan menggunakan U-Haul tanpa terekam CCTV. Hal ini cukup mudah, karena seminggu sebelumnya Ellen Page sudah menggeser beberapa CCTV di luar gedung. Kemudian mereka pun mulai memasuki gedung dengan menggunakan kunci masuk yang dibawa Ellen Page. Masalah mereka selanjutnya adalah CCTV dalam gedung. Ellen Page dan sahabatnya tak ingin kehadirannya disadari oleh pihak keamanan Denver. Mereka pun menghitung waktu pergeseran CCTV dan menggunakan peluang kecil itu sampai bisa memasuki ruang makan kantor tanpa tersorot CCTV. Ternyata rencana Ellen Page sangat akurat, karena beberapa menit kemudian adalah waktu pergantian jaga di Denver. Ellen Page dan anggotanya pun menyergap semua penjaga dan karyawan yang memasuki ruang makan. Sekarang Ellen Page memiliki semua akses ke gedung itu.
karena dia berhasil mendapat kunci dari penjaga yang barusan dia lumpuhkan. Alan Pace dan anggotanya pun kemudian melumpuhkan semua karyawan dan penjaga di sana dengan cepat dan akurat. Hingga tak ada satupun yang berhasil menekan tombol alarm di sana. Setelah menguasai gedung di Dunbar, mereka pun memasukkan U-Haul mereka ke depan brankas Dunbar yang memiliki ketebalan 18 inci. Rupanya pihak Dunbar memiliki kebijakan yang telah diketahui oleh Alan Pace, yaitu saat Jumat malam Dunbar akan membuka brankasnya karena banyaknya uang yang harus mereka antar untuk kebutuhan akhir pekan warga California. Melihat tumpukan uang, tak membuat Alan Pace dan anggotanya silau. Keputusan pintar pun diambil oleh Alan Pace untuk hanya mengambil uang yang telah lama tanggal transaksinya. Mudahnya, hanya mengambil uang cetakan lama dan meninggalkan uang cetakan baru, agar saat menggunakan uang hasil rampokan ini tidak mudah terlacak oleh kepolisian. Setelah memindahkan uang tersebut, Alan Pace mengambil memori perekam CCTV yang secara rahasia disimpan di dalam tembok kantor Dunbar. Alan Pace sendiri mengetahui lokasi memori itu karena mantan pacarnya dulu adalah orang yang bertugas mengganti memori tersebut. Lalu mereka pun kabur dengan membawa uang tunai seberat setengah ton dengan nilai 18,9 juta dolar atau setara dengan 31,9 juta dolar di tahun 2021, sekitar 464,1 miliar rupiah. Sangat besar, hingga menjadi kejahatan terbesar sepanjang sejarah Amerika. Yang menarik dari aksi ini adalah Alan Pace tidak meninggalkan bukti, sidik jari, rekaman CCTV, bahkan tanpa mengeluarkan tembakan, dan dengan waktu yang sangat singkat, yaitu kurang dari 30 menit. Setelah mengambil uang di Dunbar, Alan Pace pun membagikan 100.000 dolar atau sekitar hampir setengah miliar rupiah kepada masing-masing anggotanya. Sementara sisanya 18,2 juta dolar akan disembunyikan di fasilitas penyimpanan Garenda, California. Mereka berencana tidak menggunakan uang sisa tersebut sampai pemberitaan atas mereka telah mereda di masyarakat. Sebenarnya pihak Dunbar menemukan sebuah lampu belakang U-Haul di sana. Mereka pun memeriksa penyewaan U-Haul dan menemukan nama Alan Pace menyewa U-Haul beberapa jam sebelum aksi pembobolan Dunbar. Pihak FBI mencoba mengawasi Alan Pace, tetapi tidak mendapatkan apapun karena Alan Pace tak menggunakan uangnya dan bahkan tak memiliki rekening. Ditambah lagi, Alan Pace hanya menghabiskan waktunya di rumah. Bahkan dia tidak menemui rekan-rekannya dalam waktu yang cukup lama. 6 bulan kemudian, pemberitaan atas mereka sudah hilang. Mereka membeli sebuah rumah seharga 1 juta dolar dan melakukan pencucian uang dengan cara investasi rumah dan menyewa sebuah kantor untuk membuat perusahaan jasa, yaitu penyewaan peralatan pesta, jet ski, mobil mewah, dan lain-lain. Perusahaan itu bernama Extreme. Sampai di sini terlihat usaha mereka baik-baik saja, hingga suatu saat Alan Pace tidak menyadari jika rekannya yang bernama Eugene Hill menggunakan uang hasil rampokannya untuk membeli properti tanpa melepas ikat uangnya. Di pengikat itu terdapat informasi tentang tanggal dan pembuatan uang. Pihak properti pun sadar jika uang itu berasal dari Dunbar. Pihak properti akhirnya membawa uang tersebut ke pihak yang berwajib untuk diperiksa. Setelah dipastikan asal uang itu, pihak polisi pun menemui Eugene Hill. Polisi pun menanyakan keterkaitan Eugene Hill dengan Alan Pace yang telah dicurigai oleh polisi sebagai pelaku pembobolan Dunbar. Setelah didesak, Eugene Hill pun mengakui perbuatannya. Dia pun juga mengakui keterkaitannya dalam menyewa U-Haul saat aksi perampokan Dunbar. Eugene Hill juga memilih untuk bekerja sama dengan polisi dan membeberkan nama-nama rekannya. Akhirnya semua anggota Alan Pace pun ditangkap. Tetapi sang otak perampokan Alan Pace masih memegang aturan emasnya dan tidak pernah mengakui kejahatannya hingga saat ini. Polisi pun menemukan 8,9 juta dolar uang mereka dan tidak pernah menemukan 10 juta dolar sisanya hingga saat ini. Di mana uangnya, hanya Alan Pace yang tahu. Demikianlah cerita tentang perampokan lapis baja Dunbar. Kisah tentang aksi perampokan terbesar dalam sejarah Amerika. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini, silahkan komen.
Oke, semoga Anda terhibur, tetap semangat, tetap sehat, dan terima gaji.